Rekam dulu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bisa saling mempelajari salah satu ilmu yang menjadi dasar dari agama kita, yaitu agama Islam, dan menjadi penafsir atau penjelas dari kitab suci kita, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang sudah disampaikan di grup, bahwa pada malam hari ini ya kita akan mulai mempelajari tentang penjelasan mengenai kitab-kitab hadis. Penjelasan mengenai kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang para periwayatnya. Bagaimana maksudnya? Alhamdulillah pada pekan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana sejarah penulisannya, dan bagaimana orang-orang yang memusuhi Islam menyebarkan syubhat-syubhat yang membuat kaum muslimin menjadi ragu, dan bagaimana cara menjawabnya. Setelah kita membahas tentang salah satu bagian dari hadis atau ilmu hadis, yaitu adalah lafaz atau matan dari hadis tersebut. Kemarin kita lebih berfokus pada matan hadis, di mana kita menjelaskan tentang perkataan Rasul SAW, bagaimana perkataan tersebut ditulis pada abad pertama dan seterusnya. Akan tapi pekan ini atau malam ini secara khusus kita akan lebih memperdalam bagaimana perkembangan ilmu yang menjelaskan tentang sanad dari hadis tersebut, yang menjelaskan tentang para periwayat atau perawi yang membawa hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sebelum kita mulai masuk ke kitab-kitab yang menjelaskan tentang para perawi hadis, marilah kita masuk terlebih dahulu dan kembali kita mengulang apa yang dimaksud dengan sanad. Karena mungkin sanad ini jarang sekali kita dengar ya, di pelajaran-pelajaran sekolah. Sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Jalan yang menyampaikan kita kepada hadis Rasul SAW. Sedangkan ya, di sisi lain matan itu adalah suatu perkataan yang menjadi tujuan dari sanad tersebut. Nah, perkataan Nabi SAW dan perkataan sahabat termasuk ke dalam matan. Ya, karena hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW. Supaya lebih jelas, kita akan memperlihatkan salah satu contoh sanad ya. Jadi sanad itu memiliki syajaratul isnad atau pohon sanad. Ya, karena sanad itu bentuknya bisa bercabang-cabang. Saya perbesar. Ini yang dimaksud dengan sanad. Dengan sanad. Nah, di sini kita bisa lihat spotlight. Nah, ini berbahasa Arab ya, tapi nggak apa-apa. Di bagian atas ini ada Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bawahnya ada tabi'in, ya, Atha ibni Abi Robah. Begitu pula di sini ada Urwah ibni Zubair, salah seorang sahabat.
kemudian di bawahnya ada Hisham bin Urwah. Ya, terus sampai ke bawah, kita bisa lihat sampai ke bawah lagi. Ya, di sini di ujung kita lihat ada salah seorang penulis dari Sunan yang 6, di Sunan yang 4 yaitu Ibnu Majah rahimahullah. Kemudian juga ada Imam At-Tirmidzi di sini. Kemudian di bawah lagi ada salah seorang penulis di abad kelima ya, yaitu Imam Baihaqi, dan juga ada di sini Imam Hakim, ya, penulis Mustadrak dari abad keempat. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pohon sanad. Ya. Kenapa kita katakan bahwa sanad itu adalah jalur yang menyampaikan kita ke hadis Nabi Muhammad SAW? Ya, kita bisa lihat sendiri di sini. Ini ada sanad pertama ya, dari Ibnu Majah, kemudian dari Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimashqi, kemudian dari Abdullah bin Nafi', dari Abdul Muthanna, kemudian dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya atau Urwah bin Zubair, kemudian baru ke Aisyah radhiyallahu anha, dan di sini ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi di sini adalah matan, yang bisa kita katakan di sini adalah matan. Kita tulis di sini matan. Nah, sedangkan dari sini ya, atau dari nama Aisyah radhiyallahu anha sampai ke bawah, ini ke bawah ya, adalah sanad. Sanad. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pohon sanad. Baik. Kita balik lagi. Nah, di sini saya ulang lagi yang poin nomor 3, bahwa yang dimaksud dengan matan itu adalah selain dari perkataan Nabi Muhammad SAW, masuk juga ke perkataan para sahabat, yang menurut pendapat yang lebih tepat. Ya, karena di sini kita lihat bahwa hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW. Ya, kalau memang perkataan itu adalah lafaz yang secara langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi untuk perbuatan beliau dan persetujuan beliau dapat kita ketahui dari perkataan para sahabat. Misalkan Rasul SAW memulai untuk eh, menggunakan sendal dengan kaki kanannya. Ya. Dan ini adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan salah seorang sahabiyah atau sahabat. Begitu pula persetujuan Nabi. Ya, dapat kita ketahui dari perkataan para sahabat. Jadi perkataan sahabat termasuk dalam matan hadis. Baik, kita lanjut. Nah, contoh sanad seperti apa ya? Kita ulang lagi. Di sini saya bacakan, haddatsana Zuhair ibnu Harb wa Utsman ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Jarir anil A'mash an Abdullah ibni Abdullah an Sa'id bin Jubair an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Ini contoh hadisnya. Artinya adalah telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash dari Abdullah bin Abdullah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, ya Rasul SAW bersabda, kalian mendengarkan dan akan didengar dari kalian dan akan didengar dari orang yang benar kalian. Nanti kita akan jelaskan apa maksud dari hadis ini ya. Tapi di sini yang bisa kita ambil adalah sekali lagi dari haddatsana Zuhair bin Harb sampai An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, ya, maka ini adalah sanad ya. Yang poin pertama adalah sanad. Sedangkan poin kedua adalah hadis atau matan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tasma'un wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman sami'a minkum. Ya, kalau dari terjemahannya berarti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sampai sini, sampai tanda 2 petik adalah matan hadis sallallahu alaihi wasallam. Oh, suara agak terlalu kecil ya. Tes 1. Sudah lebih jelas. Baik, kita lanjut. Kedudukan sanad dalam Islam. Ini ada tipe sedikit dalam Islam. Sanad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, di mana kaum muslimin
menerima agama ini dari para sahabat. Tentunya bagi kita yang tidak hidup sezaman dengan Nabi SAW, kita menerima agama ini dari generasi sebelum kita. Ya, ada dari generasi tabiut tabiin, kemudian tabiut tabiin belajar agama ini dari generasi tabiin. Ya, sedangkan generasi tabiin belajar agama ini dari para sahabat. Maka kaum muslimin yang menerima agama ini dari para sahabat. Ya, kemudian para sahabat menerima agama ini dari Nabi SAW. Ya, dan Rasul SAW menerima agama ini dari Allah Ta'ala, baik dengan perantara malaikat Jibril atau secara langsung, ya, sesuai dengan pembagian wahyu yang mungkin di lain kesempatan akan kita jelaskan. Nah, dalil tentang sanad. Ini adalah hadis yang tadi. Ya, artinya adalah Rasul SAW bersabda, kalian mendengarkan dan akan didengar dari kalian, dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Maksudnya adalah kalian, Rasul SAW ketika itu berkata kepada para sahabat, ya kalian, wahai para sahabatku, kalian akan mendengarkan hadis atau ucapan yang akan kusampaikan. Ya, kemudian dan akan didengar dari kalian, ya, hadis tersebut. Artinya para tabiin atau orang yang hidup setelah generasi para sahabat, ya, akan mendengarkan hadisku itu dari kalian, kalian yang akan menyampaikannya. Ya, kemudian dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Artinya adalah para tabi'in yang sudah mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari para sahabat, kemudian mereka akan menyampaikannya lagi kepada generasi setelahnya, yaitu adalah generasi tabi'ut tabi'in, orang-orang yang hidup sezaman dengan para tabi'in. Kemudian beberapa perkataan para salaf atau ulama terdahulu tentang pentingnya sanad. Bagaimana pentingnya sanad dalam agama Islam. Muhammad bin Sirin berkata, sanad adalah bagian dari agama ini. Kalau tidak karena sanad, maka setiap orang bisa bebas mengatakan apa yang ia inginkan. Ini adalah salah satu perkataan yang sangat terkenal dari Muhammad bin Sirin. Artinya adalah ketika sanad atau urutan para perawi, urutan para orang-orang yang menyampaikan sebuah hadis tidak ada sanad atau urutan tersebut, maka setiap orang bebas mengatakan apa yang ia inginkan dari hadis Nabi SAW. Ya, ia bebas untuk uh, memalsukan, ya, hadis Rasul SAW sesuai dengan apa yang ia inginkan, karena tidak ada orang yang bisa menilai apakah hadis itu memang dibawa oleh orang-orang yang terpercaya atau sikoh, atau hadis-hadis tersebut dibawa oleh orang-orang yang lemah, baik lemah akhlaknya atau buruk akhlaknya atau lemah hafalannya. Kemudian salah seorang uh, ulama lain mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, ya, ia berkata, sanad adalah senjata bagi seorang mukmin. Apabila ia tidak memiliki senjata, maka dengan apa ia akan berperang? Maka Sufyan Ats-Tsauri melihat bahwa sanad ini adalah senjata yang sangat penting bagi keilmuan seseorang untuk melawan hadis-hadis yang tidak benar datangnya dari Rasul SAW. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi, ia berkata, belum pernah ada pada umat-umat dari zaman penciptaan Adam alaihissalam, ya, orang-orang yang amanah, yang menjaga peninggalan para rasul dari ilmu-ilmu, dari perkataannya, ya, kecuali pada umat ini saja, ya, pada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat bahwa agama-agama lainnya, dan selain daripada Islam, yang tidak memiliki sanad atau urutan orang-orang yang membawa agama ini, yang membawa hadis Nabi Muhammad SAW, maka tidak dapat diketahui, tidak dapat dipastikan apakah yang tertulis sekarang itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
para nabi yang terdahulu, atau sudah diubah oleh orang-orang generasi setelahnya yang tidak bertanggung jawab. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, ya, supaya agama ini bisa terus terjaga hingga akhir kiamat. Ya, sebagaimana dalam suatu ayat Al-Qur'an, ya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, adzikr. Di sini adzikr selain daripada bermakna Al-Qur'an yang tidak berubah, tapi juga para ulama mengatakan bahwa adzikr di sini juga merupakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami lah yang akan menjaganya. Allah lah yang akan menjaganya langsung. Bahkan salah seorang ulama ya yang wafat pada tahun 110 Hijriah, Ali ibnul Madini, ya, seorang imam besar dalam hadis, ya, di zamannya, tidak pernah meriwayatkan satu huruf pun yang menguatkan periwayatan ayahnya. Ya, bahkan ia mengatakan hal sebaliknya. Karena beliau sangat mementingkan perkara agama. Ya, jangan sampai agama atau hadis yang disampaikan oleh orang-orang menjadi keliru, yang menjadi salah. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Katsir pada tafsirnya di akhir surat Al-Ghasyiyah, ya, bahwa Ibnu Madini mengatakan hadza huwad-din ketika beliau ditanya tentang pendapatnya tentang ayahnya, bagaimana periwayatan ayahnya. Maka Ali Ibnu Madini mengatakan inilah agama, ya, yang artinya harus disampaikan dengan hak, dengan benar. Maka ia berkata abi dhaif, ya. Ayahku lemah dalam riwayatannya. Sekarang kita masuk ke sejarah sanad. Bagaimana sanad bisa muncul? Ya. Sejak kapan sanad mulai digunakan? Abu Bakar As-Siddiq, ya, salah seorang sahabat yang terbaik, ya, manusia terbaik setelah Rasul SAW, adalah orang yang pertama kali berhati-hati dalam menerima hadis Nabi SAW, ya, dari orang lain. Ya. Salah satu kisahnya adalah ketika itu ada seorang nenek yang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengenai bagiannya dalam waris. Maka ia menjawab, aku tidak menemukan jawaban dari masalah ini pada kitabullah atau Al-Quran, dan juga pada perkataan-perkataan Rasul SAW. Ya. Pada hadis Nabi, aku tidak menemukannya. Kemudian salah seorang sahabat lainnya, Al-Mughirah, ya, ia menjawab, aku melihat, ya, aku hadir saat itu, bahwa Rasul SAW pernah memberikan kepada seorang nenek dari bagian waris tersebut 1/6, ya, dari total warisan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ia berkata, apakah ada orang lain yang bersamamu, wahai Mughirah? Apakah ada orang lain juga yang melihat bahwa Rasul SAW memberikan 1/6 dari total warisan pada seorang nenek? Ya, dan Muhammad bin Maslamah bersaksi demikian juga. Ia juga melihat bahwa Rasulullah memberikan kepada nenek tersebut 1/6 bagian. Kemudian barulah setelah ia takkid, ya, setelah meyakinkan, ingin bertanya apakah ada orang lain, maka Abu Bakar melaksanakan, ya, atau menjawab nenek tersebut sesuai dengan hadis tersebut. Kemudian Muhammad bin Sirin, ini juga salah satu perkataan yang terkenal. Dahulu lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu orang-orang belum menanyakan tentang sanad, ya. Akan tetapi ketika terjadinya fitnah, ya, ketika terjadinya ujian di tengah kaum muslimin, ya, salah satunya adalah Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Ya. Ia adalah orang yang di akhir hayatnya mengaku bahwa wahyu turun kepadanya. Dan Mukhtar Ats-Tsaqafi ini adalah salah seorang yang memiliki banyak pengikut, dan dari situ muncul banyak hadis-hadis yang lemah, banyak hadis-hadis yang palsu bahkan. Maka Ibnu Sirin berkata, beritahukanlah kepada kami perawi-perawi hadis yang kamu sampaikan.
Maka dilihat apabila para perawi tersebut dari ahlu sunnah, dari orang yang memiliki akidah yang benar, maka hadis mereka diterima. Dan dilihat apabila hadis-hadis tersebut dari ahlul bidah, maka tidak diterima. Apabila hadis-hadis tersebut disampaikan atau dibawa oleh di antara sanad-sanad tadi, di antara para perawi hadis tadi, apabila ditemukan seorangnya adalah ahlul bidah yang memiliki akidah yang keliru, seperti Al-Mukhtar Al-Thaqafi yang mengaku bahwa wahyu turun padanya, maka hadis yang disampaikan tersebut tidak diterima. Maka Muhammad bin Sirin juga salah satu orang yang memisahkan antara para perawi yang sikoh atau terpercaya dan mana perawi yang lemah. Nah, kemudian setelah tadi pada abad pertama Hijriah, bahwa Abu Bakar As-Siddiq mulai mempertanyakan tentang hadis yang belum pernah ia dengar, apakah ada orang lain yang mengatakannya juga. Kemudian para ulama mulai menuliskan ilmu ini, ilmu rijal. Nanti saya juga akan banyak mengutip atau mengucapkan ilmu rijal atau ilmu yang menjelaskan tentang para perawi hadis. Penulisan cabang ilmu ini mulai muncul pada pertengahan abad kedua Hijriah dan seterusnya setelahnya. Salah satu kitab yang pertama kali ditulis pada ilmu ini adalah kitab At-Ta'rikh milik Al-Laits bin Sa'ad yang wafat pada tahun 175 Hijriah, dan kitab At-Ta'rikh milik Abdullah bin Mubarak yang wafat pada tahun 181 Hijriah. Sebelum dimulainya penulisan kitab ini, pembicaraan mengenai kondisi para perawi hadis tersebar melalui perkataan saja tanpa ditulis. Misalkan fulan itu dia lemah, sehingga hadisnya perlu penguat lagi. Perlu ada hadis dari jalur lain, dari jalur orang lain. Atau orang ini terpercaya atau sikoh, berarti hadisnya bisa kita terima. Hanya melalui perkataan saja tanpa ditulis pada suatu kitab. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa Muhammad bin Sirin adalah orang pertama yang memisahkan antara para perawi yang sikoh, terpercaya, dan yang lemah. Kemudian kita masuk ke pembahasan macam-macam kitab mengenai rijal atau perawi hadis. Oh ya, pembahasan pada malam hari ini banyak saya kutip dari kitab Ilmu Rijal, ya, Nash'atuhu wa Tatawuruhu, salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Matar Az-Zahrani rahimahullah, sebagaimana pekan sebelumnya yang saya kutip dari kitab tadi Sunnah dengan penulis yang sama, salah seorang profesor atau doktor di Universitas Islam Madinah pada kuliah ilmu hadis. Yang pertama adalah kitab Tobaqoh. Ini adalah salah satu kitab utama yang menjelaskan tentang kondisi para perawi hadis. Tobaqoh menurut bahasa adalah tingkatan-tingkatan. Sedangkan menurut istilah ulama hadis adalah suatu kaum yang memiliki usia dan sanad yang saling berdekatan, atau hanya sanadnya yang berdekatan. Nanti mungkin kita bisa cek lagi pada gambar sanad yang tadi saya sampaikan. Sudah terlihat ya, gambar sanad di sini. Yang maksud dari usia, mungkin sudah jelas yang maksud dari usia, misalkan perawi ini wafat pada tahun 80 Hijriah. Sedangkan perawi satu lagi wafat pada tahun 81 Hijriah. Maka dapat kita ketahui bahwa usianya berdekatan. Dan juga dilihat dari waktu mereka lahir. Sedangkan berdekatan pada sanad, yaitu pada tingkatannya. Seperti kita lihat di sini, Abihi atau Urwah bin Zubair dapat kita ketahui bahwa ia adalah salah seorang sahabat ya, Urwah bin Zubair. Di sini Hisham ibni Urwah, bapaknya adalah Urwah bin Zubair, adalah salah seorang sahabat. Tapi Atha ibni Abi Robah bukanlah sahabat, tapi tabi'in. Tentunya memiliki usia yang agak berbeda. Nah, tapi di sini karena mereka satu tingkat dalam sanad, bisa juga dikatakan satu tobaqoh. Dan ulama-ulama juga memiliki perbedaan dalam pembagian tobaqoh tersebut.
Nanti insya Allah akan kita jelaskan lebih mendetail lagi. Baik, kita kembali. Ini adalah pengertian tobakoh. Kemudian bagian para perawi menjadi berapa tobakoh adalah pembagian yang berasal dari Islam. Jadi pembagian para perawi hadis ini ya berdasarkan dengan dalil yang ada dalam Islam. Salah satunya adalah khairu ummati qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ini hadis Rasul SAW yang mengatakan, sebaik-baiknya umatku adalah di zamanku. Ya, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Maksudnya zamanku adalah zaman para sahabat. Kemudian zaman setelahnya adalah zaman tabi'in. Ya, kemudian zaman setelahnya adalah zaman tabi'ut tabi'in. Ya, contoh dari kitab Tobaqoh adalah kitab Tobaqat Al-Kubra milik Muhammad bin Sa'ad. Ini adalah salah satu kitab utama yang sangat terkenal, perlu untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin yang ingin pelajari ilmu hadis. Dan Tobaqoh ini, ya, atau kenapa kita harus mulai mengenal kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu rijal atau para perawi hadis. Karena para perawi hadis itu memiliki jumlah yang sangat banyak, ratusan ribu. Bahkan yang sebelumnya saya sampaikan bahwa Imam Ahmad bin Hambal pernah menghafal 1 juta hadis, ya, alf hadis atau 1 juta hadis. Maksud dari 1 juta hadis itu bukanlah matannya, tapi 1 juta sanad, ya, 1 juta jalur hadis. Karena itu para perawi hadis sangat banyak dan nama-namanya juga banyak sekali yang mirip. Apalagi nama Muhammad. Ya, banyak sekali para perawi yang memiliki nama Muhammad atau Abu Abdillah. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara satu orang ini dengan orang lainnya? Ya, yaitu salah satunya adalah dengan mengenal mereka dari kitab-kitab perawi hadis ini. Ya, dan contoh kitab pertama itu adalah kitab Tobaqoh. Walaupun sebenarnya kitab-kitab ini ya berbeda dengan kitab-kitab hadis yang sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Seperti kitab matan tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan yang 4, dan kitab-kitab matan hadis lainnya. Akan tapi setahu saya, kitab-kitab yang menjelaskan mengenai perawi hadis, jumlahnya atau bahkan saya belum tahu apakah memang sudah ada terjemahannya atau belum. Nah, karena memang kitab-kitab seperti Tabaqat Al-Kubra ya, memiliki jilid-jilid yang sangat banyak gitu, dan isinya adalah penjelasan tentang biografi orang-orang, biografi para perawi hadis. Kemudian ada kitab yang khusus untuk menjelaskan mengenai para sahabat, ya, Bima Arifatis Sahabah. Salah satunya adalah Al-Isobah fi Tamyiz As-Sahabah karya Ibnu Hajar yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Kemudian kitab Jarh wa Ta'dil, atau kitab yang menjelaskan tentang pujian atau celaan. Ya, salah satunya adalah karya Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian ada kitab Asma wal Kuna, ya, yaitu kitab yang menjelaskan tentang nama-nama para perawi tersebut dan kunyahnya. Kunyah itu adalah contohnya adalah salah satunya Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman, ya, Abu Musa, itu adalah contoh dari kunyah atau jamaknya. Dalam bahasa Arab ada mufrad, ada jamak yang artinya banyak. Kuna. Kuna itu dari kunyah. Jadi dalam jenis kitab ini dijelaskan, misalkan ada Abu Abdillah yang pertama dan ada Abu Abdillah yang kedua. Nah, nanti dibedakan nih. Abu Abdillah yang pertama itu misalkan Al-Madani atau dari Madinah. Sedangkan Abu Abdillah yang kedua itu misalkan Al-Maki dari Mekah. Kemudian ada juga kitab Al-Mu'talif dan Muftarik. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kitab gundulnya biasanya tidak diberikan tanda harokat. Misalkan contohnya adalah nama Salam.
Jadi ada salah seorang perawi namanya Salam. Tapi ketika dituliskan seperti ini, ya, supaya kita tidak salah, karena bisa jadi salam yang pertama. Ini adalah salam yang pertama. Kita kasih harokatnya salam. Dan satu lagi ada juga salam dengan tasydid. Nah, perlu dua perawi ini ya, perlu dibedakan. Karena bisa jadi perawi yang pertama adalah perawi yang sikoh atau terpercaya, sedangkan perawi yang kedua adalah perawi yang lemah. Ya, maka bagaimana kita dapat mengetahuinya? Yaitu dari kitab-kitab yang menjelaskan tentang perawi hadis. Oke. Kemudian kitab Wafayat. Ya, ini kitab yang menjelaskan tentang wafatnya para perawi hadis dan juga kapan mereka lahir. Kenapa kita harus tahu? Karena itu tadi kembali lagi ke Tobaqoh. Ya. Apakah uh, para suatu perawi tersebut satu zaman dengan syekhnya atau gurunya? Apakah mereka berdua bertemu sebenarnya? Jadi terkadang ada syekhnya misalkan yang wafat pada tahun 80 Hijriah, sedangkan muridnya ini baru lahir pada tahun 79 Hijriah. Karena tidak mungkin muridnya ini mempelajari hadis dari syekhnya ketika ia berumur 1 tahun. Maka dapat kita ketahui bahwa sanad itu terputus. Terputus atau ada orang yang sebenarnya ada di situ tapi tidak dituliskan dalam sanad tersebut. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari mengetahui lahirnya seorang perawi hadis dan juga wafatnya seorang perawi hadis. Baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, untuk bisa bertanya melalui kolom chat atau bertanya langsung. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin bertanya, pernah mendengar perkataan masyhur perkataannya bahwasanya kalam ulama yang sezaman itu dilipat, jangan direwayatkan. Nah, perkataan tersebut agak bingung juga kalau jarah wa ta'dil kan perkataan ulama terhadap yang lainnya seperti misalnya. Maaf ya, suaranya agak menggema. Sebentar, saya coba cari headset. Oh iya. Ya, bisa disampaikan lagi. Ya, kalam ulama itu kalau yang sezaman dilipat, jangan direwayatkan. Nah, seperti contoh ulama jarah wa ta'dil model Ali bin Madini, Abdul Qutni, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah, dan sebagainya kan beliau mungkin aja ada yang ulama sezamannya dijarah gitu ya. Misalnya fihi maqalah atau enggak syai'ul hifdz gitu. Dan lain sebagainya. Atau enggak misalnya zaman sekarang walaupun ini bukan jarah model Syekh Wajiri dengan Syekh Albani saling membantah walaupun keduanya ahli sunnah. Maksudnya apakah itu termasuk perkataan jangan diriwayatkan tapi dilipat aja? Kan jangan diriwayatkan tapi dilipat, maksudnya ditutup aja gitu, dilipat. Saya nggak tahu bahasa Arabnya. Kan ada yang mengkritik misalnya Sufyan Ats-Tsauri, beliau mudalis tapi sedikit aja mudalisnya. Keimamannya lebih tinggi, tapi yang mentadlis beda umurnya gitu ya. Maksudnya udah wafat baru dijarah. Kalau yang sezaman apakah masuk dalam perkataan tersebut? Ya, taib barakallahu fikum. Ya, mengenai jarah terhadap pada yang terjadi pada sama ulama yang hidup pada sezaman ya. Ini mengingatkan ana pada kisah antara Imam Bukhari dan Imam Az-Zuhri. Nah, mungkin para ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah bisa melihat kembali tentang kisah dua ulama besar ini. Jadi suatu ketika Imam Bukhari sudah menjadi orang yang terkenal ya pada zamannya, bahwa ia adalah muhadis besar, ulama hadis besar yang menghafal banyak sekali hadis. Dan di sini ya,
tetap kita memuji Imam Az-Zuhli ya sebagai salah seorang imam juga pada zamannya. Ya kan, tapi namanya manusia biasa ya terkadang memiliki emosi juga seperti itu. Jadi Imam Az-Zuhli ya, menjarah atau mencela Imam Bukhari dan mengatakan kepada para murid-muridnya ya, supaya untuk meninggalkan Imam Bukhari. Ini adalah salah satu ujian terbesar bagi Imam Bukhari sebelum beliau wafat ya. Dan karena itu akhirnya Imam Bukhari mulai ditinggalkan ya, atau mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang ada pada kota tempat ia tinggal saat itu. Maka dari sini salah satu ucapan terkenal ya, yaitu yukwa, ya, saya ingat yang tadi dilipat itu maksudnya yukwa. Jadi karena itu tadi ada emosi yang lebih yang disampaikan oleh Imam Zuhli sehingga membuat Imam Bukhari dikucilkan dan ditinggalkan oleh para murid-muridnya, ya sehingga perkataan Imam Zuhli tersebut ya tidak bisa diterima. Ya, perkataan Imam Zuhli yang mencela Imam Bukhari tidak bisa diterima. Seperti itu. Mungkin untuk jelasnya saya perlu sedikit membuka lagi ya kisah Imam Bukhari. Ya, cuman seperti itu karena ada wallahu taala alam apakah itu perasaan iri ya atau bagaimana. Cuman intinya itu adalah ungkapan yang didasarkan pada pendapat yang subjektif. Karena kita tahu bahwa Imam Bukhari adalah seorang imam besar ya yang bahkan menuliskan Sahih Bukhari yang kemarin sudah kita jelaskan adalah kitab kedua yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Tapi seperti itu. Wallahu taala alam. Itu yang dalam fitnah khalqul Quran, bacaan Quran itu ya? Benar. Iya. Taib, Yang betul lah. Imam Muslim akhirnya meninggalkan riwayat mereka berdua. Iya. Betul. Syukran. Afwan, barakallahu fiik. Kemudian dari chat ya. Bismillah, Ana pernah mendengar istilah isnad. Apakah isnad sama dengan sanad? Ya, untuk penggunaan sebenarnya sama ya. Untuk penggunaan isnad dan sanad sebenarnya sama. Cuman dalam pengertian aja ya. Nanti saya perlu cek sebentar. Nah, kalau di kitab ini dikatakan bahwa isnad itu adalah mengangkat sebuah hadis ke orang yang mengatakannya. Dan di sini juga dikatakan wal muhadditsun yasta'miluna sanad wal isnad li syai'in wahid. Akan tapi para ulama hadis menggunakan istilah isnad dan sanad untuk satu hal saja, untuk hal yang sama seperti itu. Baik, kemudian kita kembali pada pertanyaan langsung dari Brilian Raditya Pratama Yuda, silakan. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Aku karena terlambat tadi. Ini bisa tanya tentang masalah kesikohan nggak? Apa mungkin ada pembahasan itu sendiri? Iya. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah besok ya kita mulai coba masuk ke pembahasan jarh wa ta'dil ya tentang pujian dan celaan kepada seorang perawi ya bagaimana para ulama menghukumi mereka ya. Karena kita tahu ternyata para ulama juga terkadang berbeda pendapat ya dalam memuji atau mencela salah seorang perawi seperti itu. Baik, itu aja. Brilian. Ada lagi satu. Kemudian tentang sanad ini apakah baku atau mungkin dari firqah-firqah yang lain itu ada gitu lah. Kemarin kan disebutkan dengan firqah salah satu bentuk penyimpangan mereka menolak hadis ahad, kemudian dengan hawa nafsu, dengan akal. Tapi apakah ada dengan maksudnya apakah misalkan mutakalimin membantah hadis ahad itu mungkin karena akal itu ada, Anda belum paham gitu. Iya. Taib barakallahu fiik, mungkin dijelaskan sedikit lagi ya. Kenapa mereka membantah sanad
yang ahad. Sanad yang ahad itu adalah sanad yang hanya diriwayatkan oleh beberapa jalur saja. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 jalur, ya, atau 10, ya. Intinya yang belum mencapai derajat mutawatir. Betul. Nah, gimana? Nah, terus itu apakah 10 orang hanya satu, atau meskipun hanya sedikit nggak sampai derajat mutawatir kan, ada, kalau mutawatir nggak mungkin mereka berbohong. Nah, mungkin si mutakalimin ini beralasan kalau nggak sampai derajat mutawatir bisa berbohong gitu. Tapi kan sudah ada bantahannya, seperti Rasulullah SAW berdakwah sendirian, Muadz bin Jabal juga berdakwah ke negeri Persia juga sendirian. Selain dari itu mungkin ada lagi ya, Ki? Oh iya, dalil lainnya ya. Iya. Baik. Alasannya kan cuman kalau mutawatir gak mungkin mereka berbohong. Sedangkan kalau ahad kan cuman dari Rasulullah sama Muadz bin Jabal, ya jelas itu kan, jelas itu mereka pasti terpercaya. Yang setelahnya itu kan iya. karena gitu. Iya, betul. Taib barakallahu fik. Jadi memang kita, yang saya juga tuliskan ya di slide itu adalah kita berhukum dengan ghalabatuz zon, ya, dengan zon yang secara umum atau yang paling mayoritas gitu. Jadi misalkan ada jadi syubhat mereka adalah mungkin bagi seorang sikot ya untuk salah, ya, pertama. Untuk orang yang terpercaya mungkin mengatakan hadis salah karena namanya manusia bisa salah, itu pertama. Kemudian yang kedua juga dikatakan bisa berbohong seperti itu ya. Nah, sebenarnya satu jalur hadis itu dikatakan gharib ya, misalkan gharib. Itu nanti ada di penjelasan tentang mustalah hadis ya, gharib. Nah, akan tetapi hadis gharib ini ya, kita bisa lihat karena ada dua hukum ya. Kita bisa menghukumi sanad tersebut, dan yang kedua kita bisa menghukumi matannya. Untuk menghukumi sanad, kita bisa melihat dari zohirnya. Ketika setiap orang tersebut itu sudah sikoh, terpercaya, atau minimal soduk, ya, yang memiliki hafalan yang cukup, tapi dia termasuk yang adil, yang memiliki akhlak baik dan tidak berbohong. Maka sanadnya itu bisa dikatakan baik atau sahih. Akan tapi untuk matannya, ya, kita bisa membandingkannya lagi dengan hadis-hadis lainnya, ya, atau dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Ya, apabila satu jalur ini yang kita lihat sanadnya secara zahir itu sahih, tapi ternyata di matannya ini ada suatu hal yang menyelisihi hadis yang lainnya, atau menyelisihi kaidah umum dalam agama Islam, maka kita pertama kali bisa mulai meragukan apakah dalam hadis ini ada syad atau kecacatan. Karena nanti di mustalah hadis kita akan pelajari ya syarat-syarat hadis sahih itu apa saja. Ya. Naqlu adlin tamid dhabti muttasilas sanadi bi ghairi syudzin wala illatin qadihah, ya. Yaitu adalah hadis yang menyambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dibawa oleh para periwayat yang adil, yang sikoh, yang memiliki hafalan yang sempurna tanpa ada kecacatan, ya, bi ghairi syudzin wala illah qadihah, tanpa ada kecacatan dan penyakit yang merusak seperti itu. Dan salah satu penyakit yang merusak atau kecacatan adalah perbedaan dari matan hadis tersebut dengan matan hadis lainnya, seperti itu. Ya, mungkin untuk contohnya secara spesifik nanti kita jelaskan di Pelajaran Mustalah Hadis, insya Allah ya. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Baik, kita lanjut ke chat. Assalamualaikum, Afan akhi, kitab-kitab tersebut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, isinya khusus tentang para perawikah berdasarkan tema syukron. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kitab-kitab hadis yang tadi saya sampaikan ada berbagai macamnya, ada kitab Tobaqat, ada juga kitab Wafayat, kitab Asma wal Kuna, ya. Itu biasanya dituliskan berdasarkan abjad, Walaupun sebagian lain ada yang mendahulukan, misalkan para sahabat Nabi dimulai dari Ahlul Bait atau dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian
setelahnya para sahabat ya, sesuai dengan keutamaannya ya, kemudian baru para perawi lainnya. Ada Ahlul Badar dulu misalkan ya, Ahlul Badar, kemudian baru para sahabat lain ya. Sedangkan ada juga kitab seperti ini yang mestinya tadi juga Anda sampaikan ya, ada kitab ya, salah satu kitab yang sangat penting yang perlu kita ketahui adalah Al-Kamal fi Asma'i Rijal ya, karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Di mana dari kitab ini ya beliau mengumpulkan para periwayat khusus dari Kutubus Sittah. Ya, dan Kutubus Sittah yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kemudian Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Ya, begitu pula dengan kitab-kitab pendukung lainnya yang ditulis oleh 6 imam ini ya, seperti Al-Marasil milik Abi Daud ya, dan lainnya. Kemudian dari kitab Al-Kamal fi Asma'i Rijal, ya, akhirnya Imam Al-Mizzi, ya, salah seorang ulama, ya, beliau menuliskan Tahzibul Kamal, ya, di mana di sini beliau memperbaiki ya, beberapa kesalahan pada kitab Al-Kamal fi Asma'i Rijal. Ya, kemudian setelah itu datanglah Ibnu Hajar, ya, salah seorang imam besar dalam hadis, yang menuliskan kitab Arba'in Nawawiyah, dan ya kitab Arba'in Nawawiyah beliau meringkasnya lagi ya, karena kita ketahui bahwa kemampuan ya dari orang-orang dari zaman ke zaman itu mulai menurun ya, sehingga beliau melihat di zamannya perlu kitab ini diringkas kembali supaya lebih mudah dipelajari oleh orang-orang di zamannya ya. Maka beliau menulis Tahzibut Tahdib ya, bahkan beliau menulis lagi Takribut Tahdib, itu kitab yang lebih tipis lagi ya, di mana beliau hanya menuliskan namanya ya, namanya kapan meninggalnya, kemudian bagaimana pendapat beliau mengenai riwayat ini, apakah dia sikoh atau soduk ya, atau dhaif ya, dan lain sebagainya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian dari chat juga, Ustadz, adanya jalur sanad itu berakhir pada tahun berapa? Masya Allah. Baik. Ustadz, apa fungsinya kita mengetahui istilah tobaqoh ini? Yang pertama adalah berakhir pada tahun berapa ya. Kalau penulisan hadis ya sesuai dengan para penulis hadis tersebut ya, seperti Imam Bukhari ya, maka sanadnya itu berakhir pada Imam Bukhari yang wafat di abad ketiga Hijriah. Ya, tapi seperti Imam Baihaqi ya, yang wafat di abad kelima Hijriah ya, maka sanadnya juga bersambung dari Imam Baihaqi sampai ke Rasul SAW. Jadi semakin panjang. Akan tetapi setelah abad kelima ya, abad ke-6 dan seterusnya, biasanya sanadnya itu sudah tidak tertulis lagi, ya, tapi langsung dimu'allaq atau langsung dituliskan tanpa sanad dan langsung ditulis hanya sahabatnya saja pada abad ke-6 ke atas. Akan tapi juga sampai sekarang sanad, istilah sanad itu juga berlaku bagi orang-orang yang mengambil sanad beberapa kitab hadis ya, seperti sanad Imam Bukhari ya, atau sanad Sahih Bukhari, sanad Sahih Bukhari atau sanad Sahih Muslim ya, bisa kita dapatkan ya, bahkan sampai jalurnya itu sampai puluhan ya, sampai 20 atau berapa, itu bisa kita dapat dari syekh-syekh yang memang sudah mendapatkan sanad tersebut. Jadi kita mendengarkan Sahih Bukhari dari awal sampai akhir ya, maka nanti dari seorang syekh yang sudah memiliki sanad, maka nanti sanad kita bisa bersambung ke sanadnya Imam Bukhari ya, rahimahullah. Bahkan dari Imam Bukhari nanti bersambung lagi ke Rasul SAW. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi istilah tobaqoh ya. Tadi juga mestinya ada yang Anda sampaikan lagi ya, tentang pembagian tobaqoh ini. Jadi seperti Imam Ibnu Hajar yang membagi tobaqoh tabi'in misalkan ke dalam 4 tobaqoh. Ya, ada tobaqoh kibarut tabi'in ya, atau seniornya tabi'in, mereka yang bertemu dengan para seniornya sahabat ya. Kemudian ausatut tabi'in ya, pertengahannya para tabi'in, mereka yang bertemu dengan para sahabat yang pertengahan lah, yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua ya. Kemudian yang ada juga seperti Imam Zuhri yang masuk ke dalam tengah-tengah antara sigurut tabi'in dan ausatut tabi'in, yang bertemu juga dengan
para ulama atau para sahabat yang besar, yang kibar. Yang baru terakhir adalah sikurut tabi'in, seperti itu. Jadi supaya kita juga bisa mengetahui perbedaannya, karena misalkan di tobakoh pertama ada yang namanya Muhammad, sedangkan di tobakoh ketujuh ada juga yang namanya Muhammad. Nah, ketika kita mengetahui tobakoh mereka ini, maka kita insya Allah bisa membedakan mana Muhammad yang memang hidup terlebih dahulu, mana Muhammad yang memang hidup terakhiran. Seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi dari Brilian masih ingin bertanya? Ya, tadi Anu kan bilang masalah pengambilan sanad. Karena pernah baca di akun Instagram SDI itu kadang ada Doro Masyaikh ke SDI itu tentang pengambilan sanad Sahih Bukhari. Nah, anak bingungnya itu tentang cara belajarnya. Masa Sahih Bukhari dipelajari kurang dari 1 minggu kok bisa dapat gimana caranya gitu loh. Kan lebih singkat, kecuali kalau yang sering kayak matan usul asal-asal kemudian gitu. Terus Anda pikir kok apa segampang itu ya, cuman baca kemudian setoran hafalan mungkin beberapa hadis terus kok dapat sanadnya. Apakah seperti itu? Tolong menjelaskan lebih lengkapnya gimana biar nggak Anda salah paham. Iya, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi sanad ini ya adalah sanad riwayat ya, sanad riwayat Sahih Bukhari. Berbeda dengan kajian biasanya, misalkan kajian Sahih Bukhari. Ya, maka itu adalah kajian yang menjelaskan tentang hadis-hadis pada Sahih Bukhari. Misalkan hadis tentang innamal a'malu binniyat dijelaskan tentang apa artinya, ya apa saja hal-hal yang bisa kita ambil faidah dari hadis tersebut. Ya, tapi majlis sama ya, sanad Sahih Bukhari atau majlis kita mendengarkan Sahih Bukhari dari hadis pertama sampai hadis ke 7.000 sekian atau 6.000 sekian, ya, itu adalah hadis untuk pengambilan sanad. Ya, jadi di situ biasanya ada syekh yang duduk, ya, syekh yang duduk sambil baca Sahih Bukhari. Kemudian nanti pastinya syekh itu nggak bakal bisa, atau mungkin untuk menghemat energi ya, tidak mungkin beliau saja yang membacakan, karena nanti kita juga kalau sempat kita juga pelajari bagaimana cara-cara para perawi belajar atau mendapatkan hadis. Karena ada macam-macam caranya, ada yang dengan at-tahdits, ada munawalah, ada mukatabah ya. Jadi ada cara yang syekhnya yang membacakan hadisnya, ada juga cara muridnya membacakan hadis, kemudian syekh yang membetulkan. Ya, ada juga cara syekh yang memberikan kitab hadisnya, atau ada cara murid yang menuliskan hadis, kemudian nanti dicek oleh syekh, benar nggak tulisan hadisnya, seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk biasanya ya untuk pengambilan sanad Sahih Bukhari misalkan, jadi ada orang satu murid yang membacakan hadis, ya, kemudian syekh mendengarkan dan kita juga mendengarkan sambil membawa kitab Sahih Bukhari. Nah, itu kita dengarkan dari awal sampai dari hadis pertama sampai hadis terakhir. Ya. Kalau saya sendiri, alhamdulillah sudah pernah ambil ijazah Sahih Muslim ya dari Syekh Al-Bukhari, Akram Al-Bukhari ya, Al-Madini. Ya, beliau adalah salah seorang muhadis dari Madinah. Nah, jadi ketika itu bisa 10 hari dan bisa full dari pagi sampai malam. Jadi kita dengarkan, orang yang baca hadisnya juga tidak pelan-pelan ya. Seperti misalkan haddatsana Abdullah, haddatsana Nafi', qala haddatsana. Nah, tidak seperti itu, tapi sangat cepat ya biasanya. Haddatsana Abdullah qala haddatsana Malik. Nah, seperti itu. Langsung cepat terus karena memang hadis yang dibaca ribuan seperti itu. Baik, mungkin seperti itu ya. Kalau contohnya mungkin bisa sambil dilihat di YouTube. Itu bacanya Masya Allah super cepat sekali ya. Dan di situ kita juga diusahakan tidak boleh tidur, ya, tidak boleh ngantuk, atau tidak boleh ke toilet ya, karena nanti ada fawat atau ada hadis yang terlewat gitu. Istilahnya ijazahnya tidak sempurna nanti, ya, karena ada hadis ini yang tidak terdengar, yang tidak kita dengarkan seperti itu. Barakallahu fiik. Gimana, Brilian? Ya, Afwan, kan membacakan cepat tadi kan. Ada kan beberapa cara, ada yang ditulis, ada yang dihafal. Nah, dalam satu daurah majelis sama di SDI itu, tahu anak yang pernah di repost di Instagram itu
dibacakan, kemudian didengarkan. Nah, sementara Anda pernah lihat juga ada yang ikut cuma beberapa jam, kemudian itu setoran pakai hafalan. Kemudian misalkan syekhnya atau ustadznya itu bilang hadis ini, kemudian dilanjutkan seperti itu. Nah, kemudian itu pertama. Faedah yang kedua, faedahnya membaca cepat tuh gimana? Apakah kita hanya sebatas mendengarkan dan mengikuti, tidak berusaha memahami, atau mungkin nanti ada setoran hafalan ke beliau? Kan mulai dari hadis 1 sampai 7.000 kan banyak banget. Kalau cepat, apakah bisa dipahami ya, Ki? Iya, Masya Allah. Kalau dari daurah yang saya ikuti dulu di Wadi Mubarak ya, di Bogor. Jadi memang bacanya cepat dan ta'liknya sedikit, atau komentar atau penjelasan dari syekhnya itu hanya sedikit, hanya poin-poin pentingnya aja. Dari misalkan ada hadis yang penting untuk disampaikan, maka disampaikan oleh syekh. Tapi yang saya rasakan ya, para ikhwan dan akhwat sekalian, dari hanya membaca hadis, ya. Khususnya diharapkan dari para ikhwan dan akhwat mungkin sudah punya basic bahasa Arab terlebih dahulu untuk bisa lebih mengambil faidahnya ya dari daurah seperti ini. Karena saya sendiri ketika membaca hadis Sahih Muslim ya, secara khusus yang saya ikuti dari awal sampai akhir, saya dapati ternyata banyak sekali hadis yang saya rasa baru saya dengar seperti itu, yang selama ini saya pelajari, dan ternyata masih banyak hadis yang ternyata masih kurang familiar ya, masih kurang saya dengar, baik itu dari khutbah para ustadz-ustadz ya, dari ceramah ustadz-ustadz ya, atau dari kitab-kitab yang saya pelajari sendiri, masih banyak sekali seperti itu. Dan alhamdulillah itu sangat membuka wawasan kita ya. Seperti itu. Mungkin itu aja dulu ya, kayak. Nanti selanjutnya silakan dilanjutkan melalui chat atau Japri. Jazakumullah khairan katsira kepada para ikhwan dan akhwat yang telah mengikuti kajian ini hingga pukul 9 ya. Karena mohon maaf kemarin kita liburkan terlebih dahulu karena adanya persiapan Idul Adha. Wallahu ta'ala alam. Apabila ada kesalahan maka itu dari saya sendiri. Semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah besok kita akan masuk ke pembahasan tentang jarh wa ta'dil, atau bagaimana ulama memberikan pujian atau celaan kepada para perawi, insya Allah ta'ala. Insya Allah besok akan saya sarikan dari kitab Dhabit al-Jarh wa Ta'dil, ya, karya Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Abdul Latif. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.